ibadah itu jangan hanya pas bulan Ramadan saja. Kalau kita hanya beribadah itu hanya mengejar pahala dan hitung-hitungan sama pangeran, maka mau nggak mau kita hanya beribadah di bulan itu saja. Iya. Karena kan bonusnya banyak, berkali-kali lipat, turuai pahala, ngapain podcast segala kan kita. Jadi host ini paling lapor, wedding bukan oleh pahala. Ada yang berkali-kali umroh, setiap tahun umroh. Tapi punya kewenangan nggak ke sekolah. Tanggungannya belum selesai. Walaupun bukan kewajiban, tapi moral kan yang bicara. Moral. Nah terus kalau seumpama dia tuh mau umroh berkali-kali, apa dia mau ingin masuk surga sendirian? Terus keluarga yang lain nggak masuk surga karena nggak dapat tempat beribadah, karena sholat sekolah nggak bisa macam-macam. Nah kalau di surga sendirian, nanti mau bikin grup WA gimana gitu? Selain guys di surga. Sampai pas waktunya puasa, waktunya buka, diundanglah sama komunitas Islam Turki yang ada di Jerman itu. Udah, wah makan enak ini, gitu, langsung makan nih gitu. Nggak taunya pas begitu adzan, pas saya pikir dikai mangan akeh kaya omong panglima bendong ini kan gitu. Nggak taunya cuman kurma telu. Setelah kurma telu, sholat. Nah, sholat maghrib, sholat mangan nih. Nggak tahu ya, sholat maghrib lanjut bisa. Karena apa namanya di sana itu istilah ijtihad para ulama kalau di musim panas maghrib sama isya digabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PopS Podcast Panglima Express. Tepuk tangannya mana dong? Boleh dibantu tepuk tangan. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita kedatangan narasumber atau sosok yang sangat istimewa yang erat kaitannya dengan pesantren dan pendidikan. Karena biasanya kan ada yang condong ke pesantren aja atau condong ke pendidikan aja. Nah, namun sosok kali ini, beliau ini sangat erat hubungannya dengan pesantren, yang mana kesehariannya juga mengasuh santri-santrinya di pondok pesantren, dan juga beliau memiliki jabatan yang cukup strategis ya di dunia pendidikan. Mungkin kita sapa terlebih dahulu atau kita bacakan atau kita sambut terlebih dahulu ya. Beliau merupakan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau yang akrab kita sapa Gus Hans. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang, sekaligus Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Unibdu. Nah, Masya Allah ya teman-teman ya, sudah sangat imbang sekali teman-teman. Di sisi pesantrennya dapat, di sisi pendidikannya juga dapat. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita langsung sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini panggilannya Gus, Mas, Pak atau Kiai? Bro aja bro. Bro, aduh, santai banget ya. Ini kebetulan namanya sama nih Gus. Nama saya Ilhan, tapi dipanggilnya Hans. Kalau ini Gus Hans ya. Ya, Gus Hans Kawi berarti. Gus Hans Kawi. Semoga rezekinya mirip-mirip. Amin. Namanya sama, nasibnya beda. Semoga nyusul. Amin, amin, Allahumma amin. Gimana Gus kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah sehat. Ini kalau boleh tahu hari ini dari mana sebelum ke sini Gus? Ya, tadi acara janjian sama teman-teman di UNER, terus nanti ada rapat di sebuah partai. Jadi mumpung sekalian pas ada di sini gitu. Jadi siap. pas waktunya. Oh, Masya Allah. Baru kemarin balik dari dari Turki. Dari Istanbul. Oh, siap. Ini nggak jet lag ya Gus, aman ya Gus? Ya, atau udah terbiasa? Ya, udah biasa. Alhamdulillah saya udah 33 negara di muter-muter. Itu seru itu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya Gus di podcast kali ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar perjalanan beliau, terus juga nanti kita akan tanya-tanya seputar backgroundnya pesantren dan gimana sih caranya kok bisa ngimbangin antara pesantren dan pendidikan. Karena nggak semua orang bisa seperti itu, dan juga disampaikan juga bahwa udah keliling 33 negara ya Gus ya. Masya Allah, semoga nyusul ya yang Hans sebelah ini ya Gus ya. Ya minimal 3 negara dulu ya. Oke, 3 negara dulu. Ya, Timur. Oke. Mana lagi itu? Kok perasaan saya nggak enak ya? Timur ya awalnya. Madura kan mau merdeka dia. Oh gitu. Oke, saya tidak menanggapi.
Oke Gus, langsung ke pertanyaan pertama ya Gus ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Gus, sebelum kita masuk ke tema Ramadan dan Umroh nih ya, boleh diceritakan nggak sih dulu Gus waktu kecil itu seperti apa? Apakah udah lahir di lingkungan pondok pesantren atau dipondokkan sama orang tuanya atau bagaimana gitu? Dan juga gimana sih pengaruhnya itu mempengaruhi cara Gus memaknai Ramadan? Oke, jadi saya memang lahir di pesantren, jadi bayi procot udah di pesantren. Oke. Bayi procot bahasa Indonesianya apa ya? Baru lahir. Blur gitu ya. Blur udah langsung di pesantren dan alhamdulillah karena kalau misalnya nyantri di pondok sendiri itu kan khawatir ustadznya takut untuk ngemarahin saya kan gitu. Akhirnya saya dipondokkan sama orang tua saya di Rembang. Di Jawa Tengah sana pondoknya ya Khalil Bisri. Yang Gus Yahya dan itu. Nah, saya ada di sana 3 tahun dan ilmu-ilmu tentang kepesantrenan ya seakan ngeblend ya dengan kehidupan saya yang mungkin lebih ke cara berpikir yang tetap terukur dan kemandirian di dalam bersikap dan juga ketika kita melihat sesuatu kita kan udah biasa di pesantren itu berdebat gitu kan dan lain sebagainya sehingga secara dialektika dan semacamnya itu alhamdulillah terbangun di pesantren. Oke, Masya Allah. Jadi memang awalnya masuk pondok pesantren, tapi beda dengan pondok pesantren yang waktu Gus di keluarga itu ya? Ya beda, kan saya di Jombang, Darul Ulum, Tarongan Jombang. Terus dipondokkan di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Dan apakah kalau menurut Gus sendiri, pastikan lingkungan rumah santri-santri yang ada di Darul Ulum Jombang sama lingkungan yang di Jawa Tengah ya, Rembang, itu ada bedanya atau kurang lebih sama? Ya so-so lah, cuman bedanya ketika saya di rumah Jombang, kan perlakuan circle-nya kan berbeda gitu kan, karena saya putra pengasuh di situ. Sehingga saya ingin merasakan menjadi santri itu kayak apa. Nah, akhirnya santri seutuhnya seperti apa, ya sudah saya mondok di 3 tahun di Rembang itu. Dan itu enggak ada perlakuan spesial ya Gus ya? Enggak, saya enggak mau ada gitu-gitu. Saya enggak tinggal di dalamnya kiai, saya enggak, pokoknya dicampur dengan anak-anak pondok yang lain. Oke. Terus ini Gus, kalau Ramadan di pesantren itu seperti apa sih? Karena kan kalau di sekolah pada umumnya kita kenal istilahnya itu pondok Ramadan. Nah, kalau di pesantren itu gimana gitu? Nuansanya, vibe-nya gitu. Ya, ada namanya pesantren flash itu kan ya. Pondok kilat. Pesantren flash ya. Oke. Jadi vibe-nya memang yang namanya kawah canda di muka. Itu kan sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Sesuatu yang wajib sangat diwajibkan sekali. Sehingga kehidupan di pesantren itu sangat cocok untuk mereka yang memang ingin mendalami tentang keislaman yang benar, gitu kan. Tetapi tidak menjadi kuat kalau misalnya sekedarnya di situ. Artinya ketika masuk di pesantren, cobaan-cobaan kan terfilterisasi bahwa nggak bisa ngapa-ngapain, tidak ada akses apapun di pesantren. Nah, untuk menjadi orang seutuhnya, coba keluar ke pesantren, keluar dari pesantren. Nah, nanti ketika di luar dari pesantren, dia seperti apa, ya itu aslinya. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya di pesantren itu kan apapun terkondisikan. Apapun terkondisikan dalam konteks ibadah. Ya. Jadi mau enggak mau ya kita harus ngikutin itu. Nah, harapannya kebiasaan yang dibangun itu menjadi habit yang bisa dibawa ketika sudah di luar pesantren. Oke. Jadi memang yang paling penting adalah setelah keluar dari pesantren itu ya, Gus? Bukan ketika dalam pesantren. Iya, kalau misalnya dalam pesantren, wah itu orangnya rajin, sholatnya 5 kali sehari masih gini-gini, ya wajar saja. Situasinya kondusif, ya kan? Nah, bagaimana dengan kehidupan di Surabaya? Saya saja misalnya di Jakarta, jarang sholat tepat waktu saya ngomong apa adanya, kena macet. Kenapa? Kan pasti mepet antara maghrib sama asar, gitu-gitu. Ya situasi yang menentukan untuk itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita memang dianggap misalnya kita malas sholat aja gampang banget di Jakarta. Udah banyak alasan untuk tidak sholat begitu kan. Oke. Tapi justru kita harus menemukan alasan untuk sholat itu. Oke. Terus ini Gus, kalau Ramadan sering disebut sebagai latihan spiritual. Ini kita agak
ngobrolin soal umroh lagi ya Gus ya. Kalau Ramadan sering disebut sebagai latihan spiritual, sementara umroh menghadirkan pengalaman keimanan yang cukup kuat. Menurut Gus sendiri, apa benang merah yang menghubungkan keduanya secara batin antara umroh dan Ramadan? Ya, jadi umroh itu kan latihan batin. Sementara Ramadan itu kan latihan batin. Sementara umroh itu untuk meyakinkan dari apa-apa yang disampaikan pada saat kajian-kajian. Hajar Aswad seperti ini, Ka'bah seperti ini, Kanjeng Nabi itu di sini dan lain sebagainya. Nah, maka kita buktikan di umroh itu. Maka fungsi kita umroh itu mestinya adalah untuk make sure, untuk memastikan bahwa agama kita ini bukan agama dongeng. Bahwa agama kita ini bukan agama fiksi. Sehingga apa yang disampaikan dalam kajian-kajian Ramadan, dalam kajian-kajian keislaman, oh itu ada bendanya, ada sesuatu yang memang ada wujudnya ada dan sampai sekarang itu ada. Maka benar sekali ketika haji itu kan taruh di paling belakang sendiri itu lampaui dulu 1, 2, 3 dan sebagainya itu baru untuk make sure, untuk memastikan bahwa ini ada di akhir itu. Jadi menurut saya umroh atau haji adalah ibadah verifikasi. Ibadah untuk memastikan, to make sure bahwa apa yang diajarkan di Islam itu memang betul. Oke. Berarti memang ibadah umroh ini make sure ya, atau kalau dalam dunia IT itu verifikasi 2 langkah gitu. Ya, 2 langkah ya. Memastikan. Jadi memang umroh ini bisa dikatakan sebagai pengalaman spiritual yang sangat bermakna untuk masing-masing. Yeah. Gimana ketika umroh dan merasakannya secara langsung itu getarannya seperti apa? Pasti orang kalau pertama kali pasti nangis. Pasti nangis lihat Ka'bah. Bayangkan saja mulai kecil sampai besar misalnya. Kita bersujud menghadap Ka'bah, menghadap kiblat dan sebagainya itu. Tiba-tiba di saat itu kita langsung melihat Ka'bah itu seperti apa. Gitu. Nah, maka pasti ada pengalaman spiritual dan juga rasa yang dirasakan oleh masing-masing jamaah itu. Apalagi kalau misalnya memang TL-nya, istilahnya apa ya? Iya, TL-nya itu paham tentang situasi kondisi seperti itu. Gitu. Alhamdulillah setiap tahun saya berangkat. Itu kalau saya membawa jamaah, saya kasih 2 kali kesempatan. Jadi biasanya umroh wajib sama sunnah, umroh wajib dalam konteks ini ya, bukan umroh sama umroh yang kedua gitu ya. Nah, umroh yang pertama saya sarankan untuk tidak membawa kamera dulu. Nah, untuk yang umroh kedua silakan bawa kamera. Gitu. Karena saya lebih senang kalau misalnya di rumahnya orang itu ada gambarnya dia foto di belakang Ka'bah daripada di belakang Eiffel. Ya kan? Jadi saya tidak melarang mereka untuk selfie, foto-foto. Malah saya silakan foto-foto. Tapi selesaikan dulu ibadahnya. Pada saat ritual jangan pakai handphone. Tapi begitu selesai ritual atau di sela-sela antara tawaf sama sa'i itu kan ada waktu yang kosong itu. Berdoa dulu, kita berdoa bersama. Silakan saya kasih waktu 15 menit untuk foto-foto, selfie dan macam-macam dan sebarkan. Nanti dikira ibadahnya pamer, gak usah ngurusin omongan orang. Saya lebih senang kalau misalnya konten-konten itu diisi oleh materi-materi yang positif daripada diisi sama orang-orang yang joget-joget. Ya kan? Gitu. Terus nanti dikira munafik lah, karena ibadahnya nggak khusyuk lah dan macam-macam. Nggak usah ngedengerin orang. Karena ketika kita ngeklik di dalam handphone itu, di dalam medsos kita, akan terbawa oleh kita apa pandangan apa yang kita akan lihat di dalam handphone itu. Nah, kalau kita menyumbangkan sebuah tayangan yang baik, maka mau nggak mau kan kita dapat jariahnya. Gitu. Nah, semakin banyak isi atau konten-konten di media sosial itu diisi oleh hal yang baik, maka nggak ada kesempatan orang untuk mengisi yang jelek. Karena begitu. Iya. Setuju. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman melaksanakan ibadah umroh gitu ya Gus ya, atau posting takutnya ria atau enggak, tapi enggak, kembali ke niatnya lagi ya Gus ya, untuk menyumbang suatu postingan yang positif ya. Daripada media sosial itu diisi oleh orang-orang yang joget-joget, terus juga konsumsi yang nggak jelas yang itu juga nggak baik untuk generasi kedepannya ya Gus ya. Lebih baik diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, salah satunya memotivasi orang untuk beribadah. Dan flexing syariah. Wih, Masya Allah. Flexing syariah ya Gus ya. Apalagi ini ya, fasilitasnya
di Tower Zam-Zam gitu ya Gus ya. Adu gitu. Sekarang gitu Gus. Adu apa minuman paling seger. Jadi ada yang bawa jus alpukat, jus mangga sama air Zam-Zam Gus. Jadi kayak nggak ada lawannya gitu. Air Zam-Zam ya. Masya Allah. Oke, ini Gus. Tadi itu sempat di-spill juga bahwa habis keliling 33 negara. Nah itu dalam rangka apa dan ngapain sih Gus kalau boleh tahu, boleh diceritakan? Maksud saya berkarir di dunia televisi itu mulai tahun 2010. Wih, oke. 2010 umur berapa? Dari saya 2002, 8 tahun. 8 tahun ya. Saya alhamdulillah sudah ngurus TV dan kita bikin program pertama kali itu kan Melangkah Bersama Hans di TV 9 di TV swasta. Ini baru setelah itu diambil Jakarta, kita bikin program Amazing Muslim, kita bikin program Jejak Muslim Internasional dan macam-macam itu kan. Dan tujuannya untuk syuting di berbagai negara untuk meyakinkan kepada orang-orang Indonesia bahwa Islam itu bukan hanya di Indonesia. Nah, dulu misalnya contohnya banyak orang mengatakan, wah Cina gini-gini, seakan-akan Cina itu bukan Islam. Saya menunjukkan Cina itu jauh lebih dulu Islam daripada kita. Bahkan selisihnya hampir 500 tahun. Di sekarang itu masih ada masjid usia 700 tahun di Xi'an sana, 1000 km dari Beijing. Apa maksud yang saya ingin sampaikan adalah kita berislam itu sudah sangat beruntung sekali karena value Islam itu bisa diterapkan di mana-mana, ya kan, dan bisa diterima di mana-mana dan kita tidak boleh ujub dan merasa bangga, merasa paling baik sendiri di Islam kita ini. Ada teman-teman Hanafi, ada teman-teman Maliki dan macam-macam. Itu adalah bagian dari hasanah keislaman kita. Tujuannya untuk open mind, untuk open mind bahwa Islam kita itu Islam yang rahmatin alamin, yang terbuka untuk semuanya. Dan alhamdulillah muter-muter itu sudah 33 negara, betul. Jadi saya ngajarkan bagaimana tayamum di depan evil. Oh, ya kan? Keren ya, tayamum di depan evil. Bagaimana sholat safar di Korea, gitu-gitu. Jadi smooth gitu. Karena saya orang TV, jadi tahu orang Indonesia itu yang nonton acara TV itu hanya acara TV Islam, acara TV agama hanya 4%. Jadi sharingnya itu hanya 4%. Yang paling banyak adalah hiburan sinetron-sinetron gitu kan, drama-drama gitu. Nah, CEO, jangan-jangan CEO ini. Ya itu Gus. Ini kan CEO asli kan. Jangan-jangan ini CEO ini menyamar jadi host ini kan. Ya waduh, CEO cupang. Lanjut Gus. Tayangan TV agama itu yang nonton hanya 4%. Kalau saya masuk di dalam ceruk ini, maksimal ya hanya nonton 4%. Pertama. Yang kedua, kalau saya misalnya berdakwahnya melalui tulisan, literasi orang Indonesia itu paling rendah di dunia. Maka yang nonton hanya paling sekian persen. Maka saya ingin masuk yang smooth. Nggak perlu memunculkan figur saya secara pribadi, tapi value yang masuk. Gitu kan. Ya masuk di dalam program-program yang di dalamnya itu jalan-jalan, makan-makan, sambil ngomong gimana cara baca doa makan. Gitu. Makanya saya masuk di program TV nasional makan receh macam-macam gitu. Dan ada salah satu program di TV nasional itu programnya asalnya itu isinya adalah misteri-misteri, rumah hantu, terus bagaimana tentang Cuban Rondo sejarahnya kayak apa, ada mistiknya gitu-gitu. Horor-horor ya. Horor-horor. Saya tidak datang di TV itu untuk menghilangkan program itu, tapi saya merubah pelan-pelan konten dari yang ada di dalamnya. Saya ajak ke Mekah, saya ajak kemana ke Madinah, ya bahas tentang bagaimana kampung jin. Oh iya, masjid jin. Bahas tentang bagaimana di Alula, gitu-gitu. Saya melalui itu pelan-pelan, karena kalau langsung kita cut orang-orang sudah seperti itu, orang-orang denial, orang-orang nolak. Yaitu dalam rangka apa? 33 negara ya dalam rangka untuk syuting itu. Untuk syuting itu ya. Sambang masjid macam-macam. Oke. Nah, bahas kembali ke konteks Ramadan ya Gus ya. Dari 33 negara itu, menurut Gus yang paling semarak ketika bulan Ramadannya itu negara apa Gus? Dan mungkin ada kejadian-kejadian unik gitu mungkin? Unik ada pada saat saya bulan Ramadan di musim panas di Jerman. Syuting di sana, mestinya kan saya nggak wajib
puasa nih, Puasa. wong namanya musafir. Tapi kan Musafir. saya itu syuting Islam, mosok gak poso kan gengsi gitu, maksudnya gitu. Sawangane ya. Sawangane piye gitu kan. Sawangane. Nenek saya diseluntik sama malaikat piye gitu. Sama gitu ya. Saya ini gitu kan. Iya. Akhirnya saya busana itu apa namanya? Jam 2.30 sudah sahur. Jam 2.30 udah mulai puasa. Sahurnya bukanya jam 11 11 malam. Oh, malam. Malam. Wih. Berapa jam itu? Gus, Ya, sama rasa kuat gak kira-kira? Nek motongan lemu ini gak patek kuat. Dibayang notok is angel kan. Nah, gitu ya. Nah, jam saya syuting karena kalau kita kan hitung-hitungan efisiensi, mumpung di luar negeri, maka hasil produksi sebanyak-banyaknya. Dan kita kan reklame matahari kan, nggak bawa lampu gitu kan. Kalau lampu kan nggak optimal. Karena musim panas, jadi ya saya optimalkan puasa-puasa syuting sebanyak-banyaknya. Sampai pas waktunya waktunya buka, diundanglah sama komunitas Islam Turki yang ada di Jerman itu. Sudah, wah makan-makan enak ini, gitu, wah, langsung makan nih gitu. Nggak taunya pas begitu adzan, wah saya pikir dikai mangan akeh koyo ning Panglima Bendong ini kan gitu. Nggak taunya, cuman kurma telu. Setelah kurma telu, sholat. Nah, sholat maghrib, wah mari sholat mangan niki. Nggak tahu ya, sholat maghrib lanjut isya. Karena apa namanya di sana itu istilah ijtihad para ulama kalau di musim panas maghrib sama isya digabung. Karena kalau misalnya isya ngikutin jadwal semestinya anak-anak yang sekolah nggak bisa sholat isya. Maka ada ijtihad ulama di sana maghrib sama isya digabung. Jadi habis telung kurma, sholat maghrib, isya sambung tarawih. Ya kan? Ya mereka kan nggak syuting lah, saya syuting dari pagi kan gitu. Ya wis teler-teler gitu kan. Baru setelah tarawih baru makan-makan. Ya jadi bayangkan betapa enaknya kita hidup di Indonesia. Ya. Terukur lah ya, terukur jam sekian buka, jam sekian sahur gitu kan sudah 12 jam gitu aja kan udah enak. Kalau kita hidup di sana di musim Turki, 4 gitu di Jerman sana kan susah sekali. Jadi itu kesan saya pada saat Ramadan ya? hidup saya. Oh itu ya. Itu pun kalau misal saya nggak diceritain Gus gini nggak tahu loh kalau ternyata ada ijtihad ulama di sana yang menyebutkan bahwa maghrib sama isya itu digabung. Dan bahkan gitu ya? Di Jerman itu waktu imsaknya subuhnya ngikut 2 jalur Turki sama jalur Saudi. Oh gitu. Dan selisihnya 30 menit. Nah, Gus ikut yang mana? Ikut yang terakhir. Oh, oke. Bisa gitu ya. Gitu. Pas sahur saya ikut yang terakhir. Ya, gitu. Kalau ini bukanya sama? Yang pertama. Tergantung undang kan? Oh iya, tergantung undang. Kayak misal orang Surabaya ikut imsaknya Jakarta gitu. Ya, itu kan rezeki ya. Ya, rezeki-rezekiannya. Oke, Gus, kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini refleksi setelah ibadah, Gus. Ya. Banyak orang yang merasakan semangat ibadah meningkat setelah Ramadan atau umroh. Tapi ternyata perlahan-lahan menurun. Pasti Gus sering lihat fenomena ini. Nah, menurut Gus gimana sih? Ini terjadi di dunia bisnis juga. Saya dulu pernah menjadi bintang iklannya minuman larutan. Oke. Ya, pada saat Deddy Mizwar jadi wakil gubernur, kan saya ngentiin. Nah, pada saat syuting itu udah yang kalau zaman dulu itu syuting nggak sekedar gini saja, bikin iklan itu habis 2 miliar, yang satu iklan. Yang langsung dari Australia gitu kan. Nah, sudah ada skripnya, sudah ada apa-apa sesuai ini ada 3 macam angle lah gitu kan, 3 macam ini ditayangkan, alhamdulillah ditayangkan juga di TV. Nah, pada saat diskusi itu orangnya mengeluh larutan itu. Jadi kalau misalnya Ramadan kan tandanya ada sirup, ada larutan, ada obat mah gitu kan gitu. Dia mengeluh, ini produk kita ini naik pada saat Ramadan. Begitu selesai Ramadan turun. Gitu. Kok podo karo wong Islam itu warganya. Nah, akhirnya saya punya ide. Gini saja kita buat iklan tapi ngomongnya begini. Puasa bisa kapan saja. Kan yang betul. Bisa bukan hanya Ramadan kan? Senin Kamis Selasa juga apa saja kan? Maka sehingga terpikir oleh orang ketika orang puasa kan biasanya kalau nggak obat mah, ya obat larutan, ya sirup gitu kan. Nah, saya hanya ingin membawa kepada audiens bahwa puasa itu bukannya di bulan Ramadan. Dan itu berdampak ketika ditayangkan. Itu berdampak pada penjualan yang biasanya
langsung drop gitu. Ya setelah ada iklan itu, puasa sunnah bisa kapan saja, nanti ada contoh iklannya. Itu apa namanya? Nanti ditayangkan di sini, Gus. Nanti tayangkan. Editor tolong. Nah, itu nanti apa namanya? Akhirnya alhamdulillah, walaupun kalau biasa kan begini kan gini. Nah, ini alhamdulillah ini gini terus ada gini. Oh. Kalau menyamakan Ramadan nggak mungkin bisa, karena hype-nya orang ketika Ramadan itu kan apa namanya? Nggak tergantikan gitu. Walaupun saya termasuk orang yang berpikir begini, bahwa apa namanya ibadah itu jangan hanya pas bulan Ramadan saja. Kalau kita hanya beribadah itu hanya mengejar pahala dan hitung-hitungan sama pangeran, maka ini mungkin beda dengan yang lainnya. Saya mungkin beda. Maka mau nggak mau kita hanya beribadah di bulan itu saja. Iya. Karena kan bonusnya banyak, berkali-kali lipat, turuai pahala, ngapain podcast segala kan kita. Jadi host ini paling lapor, wedding bukan oleh pahala gitu. Nah, tapi kalau misalnya dikejar adalah apa namanya ridhonya Gusti Allah, maka Ramadan nggak Ramadan pun itu akan kita tetap beribadah. Gitu. Maka sebaiknya ketika kita memandang Ramadan ini adalah sebagai kawah canda di muka agar bisa diteruskan di kemudian hari. Tapi kalau Ramadan itu kita manfaatkan hanya mengejar pahala lah, memang betul hadisnya sangat sahih sekali, sangat mutabar sekali, pahalanya banyak. Khawatir ya setelah itu turun, kayak iklan cap tadi itu. Yang tadi itu ya. Gitu. Nah ini maka menurut saya manfaatkan dan persepsikan bahwa Ramadan ini adalah media kawah canda dibuka untuk hidup 11 bulan. Oke. Sama ini, berarti fenomenanya itu mirip-mirip sama orang yang habis umroh, Gus. Iya. Ya mungkin kita nggak mengeneralisir ya, tapi ada beberapa teman-teman saya ya yang bilang, aku udah umroh kok, jadi maksudnya ibadah itu agak disepelekan. Jadi udah umroh, udah ngerasa aku udah panen di sana 100.000 kali lipat. Nah kalau logikanya seperti itu, maka orang Arab berapa kali pahalanya itu? Kalah kita ya. Kalah kita. Sama dengan orang yang Banyuwangi, orang apa yang hanya umroh saja sekali gitu, hanya 2 kali. Nah kalau yang setiap hari di sana berapa itu hitungannya? Gusti Allah nggak sereceh itulah. Jadi ketika kita memahami tentang apa namanya hal seperti itu, ini sebagai penyemangat motivasi kita, motivasi. Tidak bermakna bahwa setelah kalau kita tidak mendapat seperti itu, kita nggak dapat apa-apa, enggak. Jadi Gusti Allah tidak sereceh itu. Saya seperti itu. Ya. Gusti Allah tidak sereceh itu. Ada Gus, ini cerita lucu sebenarnya. Sebenarnya jenaka aja. Jadi ada salah satu sosok yang gagah perkasa, ini hubungannya sama profesi, cuman nggak bisa saya sebutkan. Beliau bilang, saya udah sholat di Hijri Ismail. Dan itu kan sama aja, udah nggak perlu sholat lagi 100 tahun, karena saya sholatnya bolong-bolong. Ya karena itu hitungan, dia hitung-hitungan sama pangeran. Dia lupa bahwa apa namanya, yang membuat kita masuk surga kan bukan pahala kita. Kita mau jutaan pahala yang kita dapat, mau triliun pahala yang kita dapat, kalau Allah nggak ridho. Nah, makanya doanya yang sering kita baca itu kan, Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka ma'rifatak. Ya ilahi anta maksudi, kamu yang apa namanya yang aku maksud. Waridhaka matlubi, ridhomu yang apa namanya yang aku kehendaki. Bukan apa-apa. Kalau misalnya kita mau hitung-hitung sama pangeran, kita lah hitung sajalah bahwa pahalanya kita itu apakah mungkin bisa jutaan pahala kita dihitung dengan dikurangnya nikmat Allah kepada kita. Contoh nih, tangan sampean saya mau ambil, dipotong 2 miliar, mau nggak kira-kira? Mata diambil. Ya mau podcastan ya. Ya kan? Nggak tayang ibaratnya nih. Ya kan? Terus mau kuping diambil. Gimana? 5 miliar mau nggak? Dan nggak ada ibadah yang bisa membeli kenikmatannya Gusti Allah, nggak ada. Sehingga kalau misalnya kita beribadah berpikiran transaksional dengan Gusti Allah, ya lucu gitu. Maka yang paling baik adalah kita berharap ridhonya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah ridho, kita ngapain saja, maka apa namanya Allah akan memberikan kita tempat yang baik. Oke, Masya Allah. Ini saya ikut merinding dengernya ya teman-teman ya. Jadi memang dalam beribadah itu yang dicari itu ridho Allah ya. Iya, ridhonya Gusti Allah. Apapun itu, misal karena kadang-kadang di kehidupan pun kita kan pasti naik turun ya Gus. Iya, nah, iman orang kan naik turun. Gitu. Nah, ini saya nyampaikan ini bukan berarti menafikan tentang pahala ini pahala ini. Iya, benar. Kan ada konteksnya ya, konteksnya enggak ya, tapi lebih kepada sudahlah kita harusnya
next level lah. Jangan hanya hitung-hitungan ibadah, hanya hitung-hitungan pahala-pahala begitu. Kalau misalnya sudah bisa naik di level yang lebih tinggi lagi, kenapa enggak? Gitu. Oke, siap. Ini Gus, pertanyaan terakhir Gus. Kalau Gus boleh menyampaikan satu pesan untuk penonton, ini khususnya yang sedang menjalani Ramadan atau belum pernah umroh, apa pesan yang paling penting yang ingin Gus sampaikan? Ya, saya walaupun setiap tahun umroh dan diumrohkan oleh travel dan lain sebagainya, ketika saya ngasih manasik, saya sampaikan jangan umroh kalau belum pernah ke makam orang tua. Karena ada tuh, nggak pernah ke makam orang tua, nggak pernah ziarah ke orang tua, tapi umroh, ya kan? Iya. Nah, padahal umroh kan sowan Kanjeng Nabi. Iya. Tapi ingat, Kanjeng Nabi siapa yang harus dihormati? Umuka, ibumu. Makam ibu nggak pernah didatangin, tapi datang ke makam Kanjeng Nabi. Seumpama Kanjeng Nabi bisa ngomong, mulya sik aja nang aku ning ibumu sik. Itu pertama. Jadi jangan salah bahwa nggak pernah ke makamnya orang tua, malah ke makamnya Kanjeng Nabi. Ada lagi yang sekarang nggak usah umroh lah. Wali Songo lah, terus kan rombongan Wali Songo, bolak-balik rombongan. Melok partai kono, partai kini, partai opo gitu kan, gitu. Apalagi menjelang pemilu itu kan. Iya. Oke. Ya kan, seragam apa gitu kan, gitu. Tapi senengnya, tapi tanya, sampun ziarah gini makam itu yang sepa, dereng, mboten nate. Gitu. Nah itu yang terbalik menurut saya itu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau umroh, pastikan dulu adik kita, kakak kita, orang tua kita sudah terpenuhi hidupnya. Keluarganya. Ya, jadi ini mungkin bagi para pengusaha travel tidak menguntungkan apa yang saya katakan, tapi yang lebih baik saya mengatakan isi hati saya, bahwa sehingga ketika kita umroh itu betul-betul memang sudah betul-betul sudah menjalankan kewajiban yang sudah dilakukan begitu loh. Ada yang kalau umroh pertama boleh lah sama maksain gitu kan, boleh enggak Bapak umroh pertama. Itu malah enggak apa-apa kita effort gitu kan. Tapi kalau udah ada yang berkali-kali umroh, setiap tahun umroh, tapi punya ponakan enggak ke sekolah. Tanggungannya belum selesai. Walaupun bukan kewajiban, tapi moral kan yang bicara. Nah terus kalau seumpama dia tuh mau umroh berkali-kali, apa dia mau pingin masuk surga sendirian? Terus keluarga yang lain nggak masuk surga karena nggak dapat tempat beribadah, karena sholat sekolah nggak bisa macam-macam. Nah kalau di surga sendirian, nanti mau bikin grup WA gimana di surga? Sing-sing gak bisa di surga. Iya. Gak bisa COD. Terus delivery ini piye? Misalnya pakai apa? Gitu. Nah artinya, ayo kalau misalnya sudah umroh, kok masih ada rezeki yang lain? Ya umrohkan yang lain. Misalnya punya orang tua, saya udah umroh 2 kali misalnya. Kok ibu saya belum umroh? Ada uang, ya umrohkan ibu. Siapa pada mlebu swarga gitu. Itu sih kalau saya sih begitu kalau saya. Umroh berkali-kali apakah tidak baik? Ya baik. Tapi utamakan dulu yang lain, karena umroh kan sunnah. Umroh kan sunnah. Gitu. Sedangkan menafkahi keluarga, membuat keluarga ini senang, itu juga bisa dikatakan sebagai kewajiban kita ya. Iya betul, dan ada hablum minan nasnya kan juga penting, gitu kan. Kita sebagai misalnya orang sudah kaya, udah apa, kadang-kadang kan banyak sekali keluarga Indonesia itu kan menjadi keluarga mercusuar. Anaknya 7, yang kaya 1 gitu kan. Terus yang lain gantung gini nggak diapain. Kenapa nggak yang 1 ini ngajak yang lain juga biar sama-sama kaya? Karena apa? Kalau misalnya 1 ini nggak ngajak yang lain kaya, pasti kan ini jadi korban, diutangi terus nyaur-nyaur. Ya kan? Ada nggak yang merasa seperti itu? Apalagi kalau diutangi adik itu kan nggak mungkin kita bisa nagih, itu nggak mungkin. Nah daripada awam utang, tak silih modal. Kalau semuanya sudah makmur kan ya nggak ganggu kita. Di develop gitu ya Gus? Ya, gitu. Masya Allah ya. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Hari ini di tengah-tengah kesibukannya Gus Hans ini sempat mampir ke Panglima Express. Semoga pesan-pesannya bisa dicerna dengan baik oleh penonton. Dan mungkin ini Gus, sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi dari saya pribadi. Soalnya menarik ya obrolan pada pagi hari ini, pada hari ini. Ini Gus, kalau dari pengalaman Gus Han sendiri, dari keliling 33 negara, dan mungkin setiap tahun juga ke Mekah dan Madinah, itu ada kesan atau mungkin ada ini nggak sih Gus, kayak ada perasaan nggak?
yang paling berkesan itu di mana? Gitu. Dari 33 negara sama Apanya ini? Mekah dan Kesan apa Madinah. ini? Kalau makanan, Oke, boleh. kuliner. Lebih yang santai aja gitu. Kalau kuliner paling enak menurut saya Gimana? Korea. Oh, Korea. Korea Selatan. Ramyeon? Sana itu yang membuat enak. Saya kan sensitif ya. Saya tuh makan mie instan. Seminggu itu nggak hilang seri atau. Oh ini ya, ngendal terus gitu. Iya, pokoknya sampai pusing-pusing. Nah, makanan di Korea itu hampir semua nggak pakai MSG. Jadi semua masakan saya bisa masuk di sana. Nah, itu kan pernah sejarahnya itu kan. Jadi apa namanya karena Korea dilarang, maka pabrik-pabrik MSG di sini semua. Oke. Kenapa kok di sini semuanya? Karena di negara yang salahnya dilarang. Nggak gitu. bisa. Nah, makanya di sana cerdas-cerdas karena MSG-nya ini dan menyehatkan. Dan makanannya itu enak, natural sekali kalau makanannya. Kalau berkesan ya kalau di Uzbekistan, Uzbekistan itu kalau ke sana sebaiknya membawa istri gitu. Oh, kenapa gitu, Gus? Menarik ini. Karena kalau ketemu sama wanita Uzbekistan itu, ono wong 6 sing ayu rolas. Maksudnya gimana tuh? Saking ayu nih. Oh. Jadi ayu ini double gitu. Oh, oke. Jadi perpaduan antara Asia, antara Eropa, Asia Tengah dan macam-macam itu jadi satu. Bayangkan itu di Uzbekistan itu waktu saya syuting di sana pas puasa juga. Nah, lucunya lagi di Uzbekistan. Ini sampai Isak kan ini kan? Iya, aman Gus. Lucunya lagi, orang sana itu beribadah seperti kayak orang kita berbudaya. Oke, gimana? Contohnya begini. Nek aja mantenan, itu kan ada janur ketepek, ada apa-apa. Tanya sama orang, itu kenapa kok ada janur ketepelnya? Soalnya mbah-mbah saya gitu. Ya gitu kan, paham ya maksudnya saya katakan budaya itu. Artinya kita melakukan, tapi nggak tahu makna dan nggak tahu maksudnya apa. Eksistensinya ya, apa. Penting mbah-mbahku gitu. Kenapa kok ngedek endok? Nanti banding ngedeki raine wong ya. Masuk akal. Nah, artinya gitu ya. Jadi budaya, kenapa kamu ngedek endok? Ya nggak ngerti, pokoknya mbah-mbahku dulu gitu. Nah, orang sana juga gitu kebanyakan. Kenapa kamu sholat? Soalnya mbah-mbahku sholat. Jadi setelah dikuasai oleh komunisme di sana, sampai hampir 37 tahun itu, guru-guru ngaji udah nggak ada. Tapi budayanya berislam masih kuat. Nah, suatu saat makan, nah itu juga pas puasa lagi tuh, pas puasa dan musim panas tapi nggak terlalu jaraknya jauh dengan Pasirman. Itu mestinya guru saya Nasrani satu, Islam satu, saya juga Islam kan, saya Islam kan gitu. Nah, mungkin karena dia menganggap saya musafir, diajaklah makan siang. Toh memang dia nanya dulu, pakai makan siang enggak apa-apa, makan siang sekalian soalnya ada yang Nasrani gitu kan begitu. Nah, ya sudah makan gitu. Nah, udah biarkan. Enggak tuh dia ikut makan. Jadi tuan rumah itu ya Islam juga ikut makan dan makannya itu ya mau makan di siang hari jalan Ramadan itu gini loh. Makan. Oke. Ya. Dan pada saat buko kan dia ngajak makan lagi saya. Nah, saya kan orang wong Jawa Timuran bismillahirrahmanirrahim beres gitu kan itu kan. Saya diomongin sama orang yang nggak puasa itu. Orang-orang Indonesia kalau makan nggak berdoa ya. Jadi dia itu wani nuturi wong sing poso. Karena saya tidak mengangkat makan Allahumma barik lana kita pakai tambah benar gitu kan. Dia kan seperti itu gitu. Karena tangan saya nggak ngangkat gitu dia nggak berdoa. Jadi lucu banyak kesan-kesan yang saya rasakan. Dan kalau di sana kan Hanafi ya. Hanafi itu kebanyakan kalau perempuan itu di masjid nggak ada mau kena. Jadi sholat kayak gini ya kan Mbak Ami, gini bajunya langsung sholat. Gitu. Jadi orang pasar gitu langsung sholat gitu aja sudah. Gitu. Dan paling enak jadi kiai di sana. Kenapa? Karena kalau doa gak ada suara nih Pak. Alhamdulillah. Saya nggak ada. Tadi teman saya juga bisa ya? Bisa. Gini bisa kan. Terus aku pakai kopiahan, bisa ngimami. Di amplopi gitu. Ya, langsung itu selesai sholat, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma. Alhamdulillah. Ada tiga ini gede. Karena ini ilham sok ngene gerak. Menarik. Terus ini juga Gus, dari kan udah keliling 33 negara, umrah setiap tahun ya, Masya Allah, semoga nular. Terus ini juga Gus, pertama kali keluar negeri kemana Gus?
Dulu pertama kali keluar negeri dalam rangka survei sekolah pada saat di Malaysia gitu. Tapi kalau saya bersama anak-anak, istri saya mengatakan anak-anak saya pergi luar negeri pertama harus umroh. Jadi alhamdulillah saya sudah berangkat umroh bareng-bareng sama anak-anak saya kecil-kecil. Masih TK, masih SD, SD 2 sama TK 1. Pada saat itu prinsipnya orang tua, pokoknya saya sama istri saya, anakku nginjakkan pertama kali di luar negeri harus umroh. Ya, alhamdulillah setelah umroh ya, alhamdulillah ada rezeki ya kemana sama anak gitu. Jadi ada kesan pertama lah bahwa apa namanya pertama itu ya Ka'bah. Ka'bah. Ya. Terus kalau ini Gus dari 33 negara itu berarti awalnya itu syuting TV terus keterusan terus gitu ya Gus ya? Kalau yang Malaysia itu survei pendidikan buat saya. Terus kalau yang di TV itu ngawalin pertama ya program umroh sama Turki. Oh. Ya terus keterusan. Jadi program saya dulu di TV lokal, terus dibeli idenya di TV nasional. Dulu itu programnya Amazing Muslim di TV lokal. Terus dibeli sama RTV namanya. Oh, RTV. Jadi Raja Wali itu ya Gus? Ya Raja Wali. Namanya apa namanya? Safartu Hong Kong, Safartu Taiwan, Safartu Mesir, Safartu apa begitu. Jadi Safartu sesuai dengan negaranya itu. Biasanya satu kali tayang, satu kali perjalanan itu 4 episode, 5 episode gitu. Terus alhamdulillah. Oke. Terus berarti ini ya Gus ya, paspornya udah full sama cetok-cetok. Ya sudah 4 ganti paspor penuh semua. Oh iya. Ya. Nah sekarang nggak. Kalau sekarang nggak penuh, kan hanya banyak pakai elektronik kan. Oh iya, elektronik kan. Gitu. Jadi udah nggak ada stempel-stempel lagi. Udah nggak ada stempel. Jadi kalau mau sombong nggak bisa lah sekarang. Tapi koleksi-koleksi yang lama masih ada Gus? Kenapa? Masih. Oh, dipajang gitu kan? Enggak ya? Bercanda ya Gus. Oke, terima kasih banyak ya Gus Hans. Pada hari ini seru sekali obrolannya. Mungkin terakhir Gus kepada pendengar dan penonton, mau umroh tapi orang ini takut kayak nanti dosaku gak bisa ngeliat Ka'bah atau tangannya ngerasa kotor nanti nggak bisa pegang Ka'bah. Itu ada nggak sih Gus pesan buat penonton yang seperti itu? Ya, jadi untuk para pemirsa Panglima, kalau misalnya memang Panglima Express TV ya, Panglima apa itu? Sobat Panglima. Sobat Panglima. Jadi kalau mau umroh, niatkan niat bahwa ini adalah untuk meyakinkan secara ayun secara mata, ainul yakin bahwa yang diajarkan oleh guru-guru kita itu memang ada dan memang betul. Kalau niat kita itu insya Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau niatnya itu pasti kan menguatkan iman kita bahwa apa yang kita sholati, apa yang kita doakan dan apa itu ada, bukan sesuatu yang tidak ada seperti agama-agama yang lain yang tidak jelas arahnya kemana, gitu kan. Itu pertama. Dan yang kedua, untuk para sahabat Panglima, ya kan, kalau misalnya mau umroh, pastikan dulu ke makam orang tua, izin makam orang tua, minta ridhonya kedua orang tua, diniati dengan ibadah. Gitu. Dan yang ketiga, pastikan uang yang dipakai bersih. Jangan pakai uang yang lain, apa uangnya tetangga. Jangan utang durung lunas, tapi umrah kan gitu. Yang berikutnya, yang terakhir, kalau misalnya memang ingin umroh, cari tempat yang amanah gitu kan. Nang Surabaya, ning omahe Mbak Salamah, nek kepengin umroh ya ning Panglima. Masya Allah, cakep. Oke, terima kasih banyak Gus Hans. Ya. Jadi pantun itu gimana Gus? Boleh diulang lagi sekali lagi? Nanti ada kontraknya nanti. Beda harga ya Gus ya, kalau diulang lagi. Oke, terima kasih banyak Gus Hans untuk hari ini, sangat seru banget. Dan juga semoga ilmunya bisa nular ke penonton semuanya, pengalaman-pengalamannya, experience-nya, feel-nya juga bisa teman-teman rasakan juga ya Gus ya. Semoga bisa menembus layar penonton yang sudah nonton podcast hari ini. Seperti itu ya teman-teman ya, semoga ilmu yang bisa disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga nantikan program-program kita setelah ini, yakni program PopS Podcast Panglima Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.